Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Bella Pertiwi, NIM 401190261 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang jual beli dan permasalahannya guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dan permasalahannya. Pengertian jual beli menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i adalah saling menukar barang dengan barang dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Yang pertama dari Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang kedua ada hadis riwayat Bukhari tentang jual beli, serta ijma, itu kesepakatan para ulama tentang jual beli. Dasar hukum yang pertama dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini memberikan kesan bahwa di kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah, yakni dilarang olehnya di antara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ada hadis yang menerangkan tentang jual beli, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan atau khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu. Beliau menjawab, tidak boleh, itu haram. Kemudian di waktu itu Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka. Mereka cairkan lemak itu, kemudian dijualnya, kemudian mereka makan harganya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan uraian hadis di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukanlah milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan atau khamr, bangkai, babi lemak, bangkai, dan berhala. Kemudian dasar hukum yang ketiga, ijma. Para ulama fikih dari dahulu sampai dengan sekarang telah bersepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dasar hukum yang telah saya sebutkan di atas dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum berbagai masalah yang berkenaan dengan keuangan syariah.
Dari dasar hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah, artinya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan agama Islam. Terus yang ketiga itu ada syarat jual beli. Syarat jual beli pembeli dan penjualnya itu ada 3. Yang pertama berakal. Antara pembeli dan penjual itu harus orang yang berakal, tidak gila, karena orang gila tidak sah melakukan jual beli. Yang kedua, atas kehendak sendiri. Jadi transaksi jual beli antara pembeli dan penjual harus berdasarkan rela sama rela, suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terus yang ketiga itu balik atau dewasa, di atas 15 tahun ke atas itu boleh melakukan jual beli. Lalu bolehkah anak kecil melakukan jual beli? Jawabannya boleh, asalkan jual beli yang kecil-kecil saja. Karena apabila tidak diperbolehkan, itu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Sedangkan agama kita tidak akan menetapkan hukum yang akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan bagi pemiliknya. Jadi boleh dilakukan. Terus syarat barang itu ada 4. Yang pertama itu suci. Barang yang kita jual itu harus suci, tidak bernajis. Karena barang yang najis dijual itu tidak sah. Contohnya yang tidak boleh dijual atau bernajis itu kulit binatang atau bangkai yang belum disamak atau dikuliti. Kemudian ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu tidak sah. Kemudian barang tersebut dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembelinya. Contohnya membeli ikan yang masih ada di laut, membeli barang yang masih didinginkan, itu tidak boleh. Yang terakhir, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, ada wujudnya. Jadi ada kriterianya, zatnya ada, ukurannya apa, sifat-sifatnya itu harus jelas semuanya. Kemudian syarat ijab qabul atau serah terima. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata antara pembeli dan penjual. Namun dapat dilakukan dengan tulisan seperti nota, kwitansi, faktur itu boleh. Ijab itu ucapan dari penjual. Contohnya, saya menjual barang ini dengan harga sekian. Kemudian kalau qabul itu ucapan dari pembelinya, seperti saya membeli barang ini dengan harga sekian, seperti itu. Kemudian syarat ijab qabul itu orangnya harus balik dan berakal, penjual dan pembelinya itu. Kemudian qabul harus sesuai dengan ijab. Apabila tidak sesuai maka tidak sah. Lalu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya antara penjual dan pembeli itu harus ada dalam satu tempat untuk melakukan akad. Namun dalam zaman modern perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap, yaitu mengambil barang lalu membayarnya. Itu sudah melakukan wujud dari ijab qabul saat ini. Terus ada rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama itu akhir. Akhir itu pihak yang melakukan transaksi, itu penjual dan pembeli. Kemudian ada mauhud alaih, yaitu barang yang dijual dan harganya berapa. Dan yang terakhir ada sigot ijab qabul, itu serah terima barang antara penjual dan pembeli. Kemudian macam-macam jual beli dari sisi objek dagangannya ada 3. Yang pertama jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli ini yang sering dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Dan yang kedua ada jual beli asal atau penukaran uang dengan uang, seperti penukaran mata uang asing dengan rupiah. Dan yang terakhir ada jual beli mufabadalah, yaitu jual beli menukar barang dengan barang atau disebut barter. Tapi barter pada saat ini sudah jarang dilakukan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yang pertama, jual beli itu hukumnya boleh asalkan sesuai dengan ketentuan dan syarat agama Islam. Kemudian berbisnis atau jual beli dapat mendatangkan hikmah. Yang pertama, jual beli atau berbisnis itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama, dan itu akan menumbuhkan berbagai pahala untuk kita.
Dan yang kedua, dengan berbisnis merupakan cara kita agar menghindari sifat kemalasan dan pengangguran. Berbisnis dengan sabar, ramah, melakukan pelayanan yang baik kepada pembeli, maka akan menjalin persahabatan antara penjual dan pembeli atau sesama manusia. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Ada. Ya, silakan. Saya mau tanya bagaimana hukumnya jual beli online. Jual beli online itu hukumnya boleh walaupun kita tidak memegang barang tersebut secara langsung atau secara real, karena dalam jual beli online kita pasti mengetahui spesifikasi barang tersebut. Apabila kita misalnya membeli baju, kita pasti akan melihat itu bajunya dari bahan apa, kainnya seperti apa, ukurannya, panjangnya itu pasti ada dan harganya. Dan ditambah lagi ada testimoni dari para pembeli sebelumnya, jadi kita tahu mengetahui kualitas barang tersebut. Dan pastinya ada akadnya walaupun tidak secara langsung, tapi ada medianya seperti itu. Apalagi lagi? Cukup. Ya sudah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.